Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita lanjut ya di bab listrik AC kan. Kita sekarang di materi rangkaian RLC gabungan ya. R itu kemarin sudah tahu, R ini hambatan resistor ya. L induktor ya kan. C konduktor. Nah, itu dia. Ini yang mau kita pelajari hari ini. Adapun indikator yang nanti mau kita kuasai adalah yang pertama menganalisis rangkaian RLC-nya, lalu kita mencari impedansi. Impe ya, ini impe salah nih. Ya, tulisannya gini, impedansi. Impedansi dan menemukan sifat rangkaian RLC. Nanti ada tiga sifat ya yang kemarin. Yang pertama induktif ya kan. Masih ingat nih ya. Kapan terjadi induktif? Kapan dia resistif? Kapan dia kapasitif ya. Jadi ini sudah kita jelaskan kemarin ya. Kapasitif. Jadi ini anak-anak Bapak jangan dilupakan yang minggu lalu mengenai sifat-sifat rangkaian ini. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian RLC ya, kita coba karena begini. Oke, kita ke rangkaian RLC. Apa itu rangkaian RLC? Rangkaian yang terdiri dari ya Bapak gambar ya. Ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Digabung. Kalau kemarin kan kita pisah ya. Ini kita gabung. Dia punya sumber tegangan. Ya, sumber tegangannya ini AC ya. Nah, ada tegangan, ada omega. Sumber tegangannya AC. Simbol AC gini. Nah, kenapa disebut RLC? Karena ini R, dia simbolnya resistor, L dia simbolnya induktor, C simbolnya kapasitor. Tiga ini digabung dirangkaikan secara seri. Ya, dirangkaikan secara seri, tapi cara menghitung hambatan totalnya nanti bukan seri gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Jadi ini semuanya harus dalam satuan ohm nanti, dirubah ke satuan ohm, ini satuan ohm, ini satuan ohm. Sehingga nanti anak-anak Bapak menganggapnya ini menjadi semuanya hambatan atau resistor ya. Ini semuanya resistor. Oke, kita lihat cara menentukan hambatan total dari RLC ini tadi. Nah, kita lihat. Ya. Ingat semuanya harus ke dalam ohm ya. Jadi kalau si R udah ohm, jadi dari soalnya nanti udah tentu ohm. L nanti dia belum ohm, maka kita kalikan omega dengan L, maka satuannya berubah menjadi ohm nanti. Kalau si C juga satuannya belum ohm, nanti dia Faraday ya kan. Ini Henry, ini kan satuannya ini Henry, yang ini Faraday, Farad. Kalau ini udah ohm, jadi merubahnya gimana? 1/omega dikali C. Nah, ini jangan dilupakan ya. Ini yang minggu lalu sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara menentukan hambatan penggantinya.
Jadi nanti kita gunakan diagram fasor kalau Bapak pakai diagram fasor aja. Diagram fasor. Seperti apa itu diagram fasor? Kita buat gambarnya ya. Jadi yang horizontal itu sumbu X itu merupakan nilai dari si R. Lalu saya buat yang vertikal ke atas ya, itu simbol si XL. Nah, lalu yang vertikal ke bawah biar nampak itu saya buat si XC kapasitor setelah dirubah ke ohm. Jadi nanti antara XL, nah ini saya buat warna putih lagi ya. Antara XL dengan SC itu saling berlawanan arah ya. Jadi XL cenderung ke arah positif ke atas, XC cenderung ke bawah. Nah, ini mereka berlawanan. Sehingga kita harus tahu selisih ini mereka berdua, baru nanti dapatlah rangkaian penggantinya ya. Nah, nanti jadi misalnya hasil XC dengan XL itu di sini misalnya ini gini ya. Misalnya 500. XC-nya misalnya 200. XL kurang XC kan 300 ya di sini nanti ya kira-kira gitu. Nah, ini R-nya kan gitu. Sehingga nanti penggantinya itu Pitagoras dari R dengan XL dengan XC gitu ya, selisihnya. Disebut impedansi, simbolnya Z. Ya. Impedansi. Jadi Z itu impedansi yang merupakan sisi miring setelah ini sumbu Y-nya selisih antara XL dengan XC dan R-nya sumbu horizontal. R-nya sendiri ya. Ya, dia sendiri, nggak ada yang dikurangkannya. Tapi kalau XL dengan XC ada pengurangnya. Kira-kira gitu. Sehingga nanti impedansi itu Pitagoras ya. Dia sisi miring si Z. Lalu selisih antara XL dengan XC kuadrat ya kan. Ditambah R kuadrat. Nah, inilah impedansi itu. Sehingga nanti Z-nya itu bisa kita cari dengan XL kurang SC kuadrat ya, tambah R kuadrat. Nah, kira-kira gitu. Begitu juga nanti tegangan ya. Tegangan impedansi FZ. Itu nanti akar dari FL kurang FC kuadrat tambah FR kuadrat. Berarti tegangan pada, maksudnya gini, ini tegangan impedansi ya. Impedansi. Jadi Z ini tegangan impedansi, nanti tegangan pada konduktor itu bisa kita lihat, tegangan pada kapasitor bisa kita ketahui juga. Nah, tegangan di resistor juga bisa kita ketahui. Jadi mudahnya daripada menghafal rumus ini ya kan. Ini rumus ada 2, 1, 2. Maka kita lebih mudah menghafal diagram fasornya. XL ke atas, XC ke bawah, R di horizontal ya. Nah, biar supaya mudah memahaminya, Bapak kasih contoh soal ya. Misalnya ada hambatan, ini ada resistor, ini ada konduktor, ini ada kapasitor. Didekatkan dengan apa ya, sumber tegangan AC gitu kan. Nah, ini contoh aja nih ya. Misalnya Bapak buat berapa ya angkanya. Ini kita yang penting ngarang angkanya nih ya, supaya mudah untuk mendapatkan nilainya. Ini misalnya Bapak buat aja berapa ya. Ini berapa ya? 8 ohm aja lah ya. 8 ohm. Kalau yang ini 32 mili Henry
Lalu kita buat berapa itu ya? 800 biar supaya cantik ya. 800 mikrofarad. Jadi biasanya soalnya kayak gini nanti ya. Tegangannya misalnya Bapak buat V 120 sin. Persamaan tegangannya biasanya dikasih tahu sin 125T. Nah, ya. Ini biasa soalnya seperti ini. Ini example. Jadi tegangannya dibuat persamaan 120 sin 125. Ini tulisannya agak jelek ini ya. Oke. Kita harus tahu omega ya kan? Omega itu di mana? V max sin omega T. Nah, berarti kalau kita lihat posisinya, omeganya itu berapa dari sini? Ini 125, berarti omeganya ketahuan 125 radian per sekon. Nah, ini kita gunakan untuk apa? Untuk merubah ini si L dan si C menjadi apa? XL agar satuannya berubah menjadi ohm. Apa itu tadi? Omega dikali L. Maka omeganya 125 dikali L. L-nya nih 32 mili Henry. 32 mili itu 10 pangkat minus 3. Kalau kita kalikan 125 kali 32 kira-kira berapa tuh? Ya, nanti kalikan. Coba kita kalkulator aja biar cepat. 125 dikali 32. Ya. 4000 atau 4 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 3. Hasilnya jadi 4 ohm. Nah, gitu. Begitu juga untuk merubah si kapasitor menjadi satuan ohm. Ini harus kita rubah dulu jadi XC. Apa tadi rumusnya minggu lalu? 1 omega kali C. Ya kan? 1 per omeganya berapa? 125. Terus C-nya berapa? 800 mikro ya. 800 mikrofarad. Ya, mikro itu 10 pangkat minus 6. 1 per 125 kali 800 kali 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6-nya naik ke atas biar enak ya. 10 pangkat 6. Nah, 128 kita kalkulatorkan aja kira-kira berapa tuh? 125 kali 800. 100.000 atau 10 pangkat 5 kan kalau 100.000 ini 10 pangkat 6 berarti jadi 10 ohm. Nah, gitu. Itulah nilai XL dan nilai XC. Yang ditanya misalnya berapa hambatan penggantinya atau impedansinya, hambatan impedansi. Nah, kita pakai diagram Pasor tadi kan. Masih ingat tadi ya? Horizontal siapa? R. Yang ke atas XL. Berapa XL di sini? 4 ohm, Pak. 4 ya kan? Lalu XC ke bawah. Berapa itu? 10. 10 ohm, Pak. R-nya 8 kan gitu kan. Nah, pertama kita selisihkan dulu XL dengan XC. Walaupun nanti XL-nya negatif, misalnya ini 4 kurang 10 minus 6 kan. Kita positifkan aja gitu ya. Jadi kira-kira di mana nih? XL dengan XC selisihnya 6. Yang menang XC ya di sini ya. 6 ohm. Negatif. Ya nggak apa-apa, kita anggap aja dia positif ya. Karena kita mau cari Pitagoras di sini. Nah, di sinilah Z-nya nanti. Impedansi itu di sini. Pitagoras dari ini Z. Dia sisi miringnya antara R dengan selisih XL dengan XC. Kebetulan yang menang XC kan 10 gitu. Jadi ini 6. Maka kita bisa pakai rumus Pitagoras. Nah, gitu ya. XL kurang XC udah ketahuan 6 kuadrat. Yang horizontal R 8 tambah 8 kuadrat. Maka hasilnya 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64.
4. 10 Pak. Iya, 100. Hasilnya jadi akar 110 ohm. Ya, 10 ohm. Nah, kira-kira gitu ya. Ini karena Bapak ganti dulu pen. Dari contoh soal yang pertama ini ada pertanyaan apa Pak? Tidak Pak. Aman ya? Tidak, Pak. Aman, Pak. Ngerti ya? Ada masalah kira-kira untuk persamaannya? Saya, Pak, mau nanya. Nah, silakan nak. Apa itu nak? Tadi kan yang di bagian Vmax itu V kurang sin omega T. Tadi saya ketinggalan. Itu omeganya kok bisa langsung 125, Pak? Oh iya, ini persamaan tegangan yang kemarin nak. Kan kemarin persamaan tegangan itu gimana gini? V, V max, sin, omega, T kan gitu kan. Kebetulan di soal dibuat V di sini misalnya 100 lah nggak masalah kan, maksnya 100. Sin 125 T persamaannya dulu. Ini omega kan sin omega T. Oh, berarti omeganya ini kan gitu. Tinggal melihat posisi aja. Ini kan pelajaran kelas 10, kelas 11 ya. Persamaan gelombang. Udah jelas? Iya, Pak, jelas, Pak. Nah, tapi nggak selalu, nah ini perhatikan, soalnya nggak selalu memunculkan persamaan. Bisa aja langsung dia buat gini, 120 volt, 25 radian per sekon. Nah, yang penting, oh ini omeganya 25 radian per sekon. Jadi tergantung sih soalnya seperti apa. Yang penting kalian tahu mana omeganya. Jelas ya? Pak, Jelas, kalau Pak. yang ditanya itu apa Pak? V-nya Pak gimana Pak? Yang ditanya apanya? Yang apa V impedansinya? Tegangan impedansi. Iya Pak. Oh, yang pertama kita harus tahu arus dulu kan. Nah, setelah itu kita dapat arus. Arus itu tegangan per Z penggantinya. Ya, penggantinya. Berarti tegangannya berapa? Di soal 120 tadi Bapak buat kan. Impedansinya berapa? 10. Berarti berapa itu? 12 ampere arusnya. Nah, maka dapatlah tegangan masing-masing kan di sini. Di sini tegangan di R berarti I kali R. Tegangan di L berarti I kali XL kan gitu. Ya, VL disebut. Tegangan di kapasitor VC I kali XC. Nah, dapat deh masing-masing. Nah, nanti hubungannya adalah sama. Sebenarnya nanti kalau kita lihat Pitagoras juga. Jadi VZ itu akar dari VL kurang VC kuadrat. Nah, gitu ya. Oh, sorry. Ini. Nggak usah di sini ya. Terhalang. VZ itu sama dengan akar dari VL kuadrat dikurang VL VC kuadrat tambah VR kuadrat. Nah, gini nanti dia ya. Tadi yang nanya siapa? Si Amri ya? Iya Pak. Kita tinggal masukin aja Amri kan gitu. I-nya kalikan ke R berarti berapa tuh? 12 dikali 8 96 kan gitu kan tegangan di sini. Baru nanti 12 dikali XL-nya 4 berarti 48. Error deh. 48. Lalu nanti di XC-nya berapa di sini? 10 berarti 12 kali 10. 102. Ya udah ini nanti hubungannya seperti ini. Pasti dapat VZ-nya ya. Tinggal masukin aja Mbri ya. Iya Pak. Nah, yang penting lagi nanti anak-anak Bapak harus tahu ini mengenai dari grafik ini. Ya kan R ini tadi apa? XL ini tadi XC. Nah, misalnya
hasilnya ini ya di sini ya. Hasil selisih XL dengan XC ke sini. Berarti impedansinya di sini nanti. Nah, ini misal aja nih ya Z. Biasanya ada yang ditanya itu cos θ-nya. Nah, cos θ itu berarti cos samping per sampingnya R per miringnya Z. Oke. Kadang ada yang menanyakan ini. Apa itu? Ini daya ya kan? Jadi atau bisa juga dengan mencari sudut fase ya kan? Ini fase itu tangen θ. Tangen itu apa? Tangen itu depan Yang per samping. Ya kan? Samping. Nah, depannya itu selisih dari XL kurang XC per R. Nah, ini namanya sudut fase. Biasanya ada yang menanyakan ini, sudut fase. Boleh juga kita ganti dengan berarti VL kurang VC per VR. Nah, boleh. Begitu juga dengan ini, boleh juga kita ganti dengan VR per VZ. Nah, jadi nggak ada masalah di situ. Nah, ini tambahan aja, mana tahu nanti ada soal yang menanyakan hal seperti itu. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Bapak nyari soal lagi untuk ini biasanya yang sulit angkanya. Kalau nanti Bapak asal-asalan buat angkanya, nggak enak mengerjakannya ya kan? Bapak cari dulu angka. Nah, gini. Ada juga soal yang seperti ini. Misalnya langsung R, ada L, ada C. Kan? Dia berada pada sumber tegangan AC 200 ya, bolak-balik. Nah, gini. Nah, langsung dikasih tahu. Jadi, Pak, ada soal, Pak. Udah langsung ohmnya ya, nggak masalah ya kan? 120 ohm, 40 ohm. Ada Pak soal kayak gini. Jadi omeganya dia nggak perlu kasih tahu. Cuman dia kasih tahu ada tegangan 200 volt. Yang ditanya berapa watt arusnya. Nah, Pak, gimana nih Pak, omeganya nggak ada tapi ini udah ohm. Ya udah pakai aja yang satuan yang sudah ohm ini gitu ya. Kayak gini. Tinggal aja letakkan gini diagram fasor. Nah, gitu. XL-nya udah dikasih tahu 120. XC-nya itu yang paling sudut 40 ohm. R-nya udah langsung kasih tahu 60 ohm. Ya udah selisihkan aja XL dengan XC. 120 kurang 40. Hasilnya nanti 80 ohm. Maka inilah dia impedansinya nanti kan dapatkan titiknya Z. Kita dapat sisi miring, sisi depan, sisi samping ya kan. Ya, ini Z dapat kita. Nah, jadi gimana cara menentukan Z-nya? Akar dari XL kurang XC kuadrat kan gitu kan? Ditambah L kuadrat. Iya, Pak. Berapa selisihnya 120 dengan 40? 80 kuadrat. Ditambah R-nya 60 kuadrat. Hasilnya berapa tuh? 1000, Sir. 400 ya kan? Ditambah 3.600. Iya, Sir. Hasilnya 100. 100.000. 10.000. Hasil kalau dia 10.000 ya. Sorry. Kebanyakan nolnya. 10.000, Sir. 10.000. Hasilnya 100. Oh. Yang ditanya arus. Ya udah. V per impedansi. Berapa ini? Kalau ditanya arus berarti ini arus maksimum ya. Kalau V per Z nih, langsung aja berarti V-nya tadi di soal 200. Z-nya 100. Hasilnya 2 ampere. Kalau yang ditanya arus efektif, masih ingat apa itu arus efektif? I max per akar 2, masih ingat kan minggu lalu?
sorry, nah ini agak error sedikit nih. Akar 2. Hasilnya berapa itu? Berarti 2 per akar 2. Hasilnya 2 akar 2 per 2 atau akar 2 ya kan? Nah, kira-kira gitu. Inilah yang sering ya. Dan bab ini berakhir dengan penjelasan RLC ini. Udah selesai, itu aja yang dibahas di rangkaian arus bolak-balik. Berarti ada yang kemarin hambatan murni, induktansi murni, ya kan? Ada satu lagi kapasitor murni aja. Nah, kalau digabung inilah dia. Gitu. Ya. Terus sifatnya kan sudah tahu ya, sifatnya ada 3. Yang pertama kapasitif. Kapasitif berarti ini apa? Tegangan mendahului arus atau arus mendahului tegangan? Ayo. Jangan lupa ya, nanti ada grafiknya. Grafik yang gini. Nah, mana yang tegangan, mana yang arus. Nah, kira-kira gitu ya. Lalu yang paling penting ada yang namanya frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi yaitu ketika XL sama dengan XC atau bersifat resistif. Ya, di mana XL itu kan omega L. Ini seper omega C. Nah, ini kayaknya udah minggu lalu kan? Bapak mengingatkan aja. Jadi biasanya yang ditanya salah satunya adalah frekuensi resonansi, yaitu dari rangkaian yang bersifat resistif. Oke. Itu aja. Ada pertanyaan, Bapak? Tidak, Pak. Paham ya? Rangkaian RLC mudah lah ya, gampang ya. Ya, aman, Pak. Aman ya? Ada pertanyaan yang lain? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan, Bre. Saya tadi, Pak, itu tadi kan Bapak bilang resistif. Kalau misalnya XC sama dengan XL kan berarti itu 0 kan, Pak? Apa namanya? Gimana sih bilangnya? Ya, gini. Jadi nanti itu kan nggak bisa. Betul. Bapak memperdalam ya, Bapak ulang lagi ya. Ketika resistif, Iya, Pak. berarti yang menjadi hambatan impedansinya cuman R. Jadi impedansi. Oh, dan kenapa? Karena kan gini kan, XL ke bawah X sama dia kan? Iya, Pak, kan jadinya 0. Iya, jadi nggak ada kan XL dengan kurang XC-nya kan 0 kan? Maka ya udah otomatis Z akar XL kurang XL-nya 0 kuadrat ditambah R kuadrat. Artinya apa? Kan gini kan? Oh ya udah Z sama dengan R, berarti hambatan penggantinya atau impedansinya langsung si R itu gitu. Itu maksudnya kan, Nak? Iya, Pak. Ah, udah. Ada lagi? Aman ya? Cukup, Pak. Alhamdulillah. Jauh, Pak, aman. Rajin bahas soal yang lain yang mirip, caranya seperti itu. Jadi soal ujian nasionalnya, soal SBMPTN-nya nggak jauh-jauh dari konsep yang Bapak jelaskan. Itu aja anak-anak Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. You're welcome. Thank you, Pak.